Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sakit pinggang saya. Para ikhwan akhwat atau mudahnya para jamaah dokter saya yang nunggu 3, Dokter Samsul, Dokter ada Profesor Dokter Kun. Loh, ini ada keluarga saya, ya, dokter spesialis paru-paru. Ini kalau hari Minggu mesti dahar sama Ye Sepuh, minta sambel beliau gitu. Saya kira sesudah Ye Sepuh itu sudah dipanggil oleh Allah secara zahir, berhenti, tetap datang ke saya, minta tempo ke saya. Ini mulai dulu. Ini keponakan Yai Sepuh. Dan dokternya Yai Sepuh yang ngurus di Sepuh. InsyaAllah doakan sehat walafiat. Panjang umur. Husnul khotimah. Fiddini wad dunya wal akhirah. Dan mau meriksa saya. Kalau enggak mau ya saya santet. Tuh. Jadi berapa dokter ini? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Enggak bayar. Saya sudah telan pel itu. Di sini jamaah thoriqah, jamaah al-khidmah, ya, dan jamaah yang seiktikad, yang simpatisan bersama-sama kita telah berkhidmah, telah mengabdikan dirinya dengan berupa sedekah untuk majelis zikir kepada Allah, untuk majelis bersama-sama membaca sholawat salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk majelis hol akbar. Arti jelasnya kirim baca-bacaan Al-Quran, kirim baca-bacaan zikir, wirid-wirid, dan bacaan segala macam yang disampaikan, dihaturkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, dan tentunya kirim pada semua turunan-turunan, cucu-cucu sampai hari kiamat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Juga kirim doa kepada para kedua orang tua kita. Ya. Tadi yang 3, zikir, maulid, hol, itu cuman label, cuman merek. Ini orang besar, tanpa dikirim, saya yakin mereka orang besar kok. Sudah ada di sisi Allah. Inda malikim muqtadir. Tapi di sini ada satu yang khusus di hati saya. Apa? Saya ingin dengan kalian ingin jadi orang yang soleh. Dan anak-anak kita, keluarga kita juga ingin jadi anak yang soleh. Anak yang soleh syaratnya hanya cukup 1. Kata Rasulullah, ingat kedua orang tua. Mau mendoakan kedua orang tua, cukup
Tidak banyak. Kirim. Ini majelis kita. Itu. Agar bisa mengganti kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita dulu kepada kedua orang tua kita. Kita kirim sebagai pengganti. Agar bahagia hati Rasulullah. Agar bahagia hati guru-guru. Agar bahagia hati para habaib, para sayyid. Dan bahagia hati kedua orang tua kita. Kita sampaikan. Dari orang tua kita disampaikan kepada guru. Kepada guru-guru, kepada Rasulullah. Dan disampaikan kepada Allah. Itu majelis ini hakikatnya mengekholi kedua orang tua kita. Makanya maaf. Bukan saya mengaku-ngaku. Tidak. Sudah habis untuk saya semua itu. Saya tidak kuat. Kalau sudah menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para guru-guru, apalagi saya menyebut orang tua kita, orang tua kalian semua, terbayang di hadapan saya. Setiap saya mengirim Fatihah, menyebut kedua orang tua kalian semua, ila arwahi abaina wa ummahatina, 3 kali, gak kuat hati saya. Saya hanya terdorong satu. Agar kalian bisa membahagiakan orang tua kalian di alam kubur. Di alam barzah. Kalian jadi anak yang soleh. Bukan saya. Insya Allah. Saya bukan main-main. Bukan. Bukan sekadar membaca saya. Tidak. Insya Allah. Hal begini ini. Jangan berhenti di sini. Ajak anak-anak kita. Besok kalau kita dipanggil oleh Allah. Ini hakikatnya persiapan untuk mengekholi kalian semua. Itu niat saya kepada Allah. Semuanya ini akan mengirim kepada Anda. Kalian kalau Anda besok dipanggil oleh Allah. Anak-anak kita semua yang akan meneruskan. Kirim kepada kita, kepada Anda semuanya sebagai bapak ibunya. Itu harapan cita-cita saya. Kapan lagi? Coba Anda yang merasa sudah ditinggal oleh bapak ibu. Berapa kali Anda seminggu ziarah kepada ibu bapak Anda? Berapa kali saya mau tanya? Siapkah sejadah Anda? Bersilakah Anda? Bertawaruk kiri ke Anda, bertempo kiri kah di hadapan makam orang tua, berhadapan di mukanya. Saya ingin tahu. Sudah berkurang begini semua itu berkurang. Berkirim saja di rumahnya tidak bisa sungguh-sungguh, tidak dengan bercucuran air mata, tidak disertai dengan merasa kekurangan, kesalahan dan dosanya kepada orang tua. Saya ingin mewakili di sini, mewakili Anda. Ini hal orang tua Anda. Hal Kanjung Syekh, Hadratus Syekh, hal para wali, para ini. Itu merek untuk daya tarik. Secara zahir, secara batin memang kita naiki kepada Allah. Saya mau naik, bawa orang tua saya. Ya Rasulullah, keharibaan Allah. Kita punya para jurid di sini. Siapa? Guru-guru silsilah kita. Itu para jurid kita. Untuk membawa doa-doa, bacaan-bacaan kita. Dimasukkan, dikunci, dibawa. Disampaikan ke Rasulullah. Dibawa ke atas. Tidak dibuka. Besok. Di yaumul mahsyar. Akan dibuka. Karena itu jangan sekali-sekali meninggalkan majelis sebelum majelis itu ditutup dengan doa penutupan. Jangan. Karena di situ doa penutup selesai ditutup semua pahala ini. Dengan kotak dari nur dari sisi Allah dikunci, kalian besok yang buka. Semoga diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah.
Lihat di riwayat Imam Tirmidzi. Ini kadang-kadang nggak sadar, keburu pulang, keburu ini, mau apa? Mau kemana? Tinggal menunggu paling tidak 5 menit, 10 menit. Tidak tahu pentingnya khutmud doa fil majlis. Itu. Ini majlis ini saya adakan. Mana? Maaf. Bisakah kita mengadakan sendiri seperti ini? Sampai Hadratus Syekh radhiyallahu an mengatakan, dianggap mudah, siapa tidak bisa membuat majelis zikir, maulid, hol akbar, manakib, semua bisa kok. Tapi ditantang oleh Hadratus Syekh. Bisakah kamu menghadirkan Rasulullah? Bisakah kamu menghadirkan Kanjeng Syekh? Bisakah kamu menghadirkan guru-guru kamu secara rohani? Ini yang jadi pertanyaan. Dan ini semua berkaitan dengan apa? Kehadiran Rasulullah. Kehadiran para guru-guru. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kamu bisa merasakan bahwa ini kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ada hubungannya. Juga ada hubungan lagi tanda-tanda ini. Dengan apa? Dengan orang waktu diambil umurnya. Apakah dia termasuk orang yang bahagia di sisi Allah dengan membawa imannya? Apa tanda-tanda itu sendiri? Ini harus dihasilkan. Bagaimana cara kamu saat berzikir? Kamu merasa apa? Merasa kedatangan siapa? Dan kedatangan rasa apa dari rasa Allah? Ada. Dan bagaimana kamu malam Lailatul Qadar? Ini akan terbawa nanti. Bagaimana pada saat kamu dicabut nyawanya oleh Allah? Kamu termasuk orang bahagia apa tidak? Silahkan. Kaki sudah dingin, sudah kaku. Sampai lutut kaku, semua kaku. Ya. Mata dibiarkan hidup oleh Allah. Itu tanda kehidupan. Mata dan hati dibiarkan untuk berpikir oleh Allah. Untuk menerima talqin. Tuntunan didikan. Dengan la ilaha illallah. Dengan Allah. Atau dengan sendirinya. Dengan perkataan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ada tingkatan-tingkatan dibiarkan ini. Tanda hidup ini. Di situ nanti ketahuan. Kamu orang bahagia apa tidak? Ini. Tapi dari awal sudah bisa dididik. Siapa yang datang? Siapa yang ini? Aneh. Kalau Anda tidak bisa merasakan aneh. Tapi kenapa kalau Anda ke tempat yang gelap, yang menakutkan? Kok isyarut dulu tukum? Kok terasa mengkorok, terasa berdiri ini? Waduh, ada jin di sini, ada setan. Kenapa bisa begitu? Kok nur dari Allah, Rasulullah, ya, para nabi, para guru datang. Kok kamu tidak merasa? Ada apa? Ada apa? Jawaban cuma satu. Ada amplop. Balik amplop. Ya. Pun nggih, insyaallah ini. Dalam khidmahnya, saya nggak ngomong sedekah. Dalam khidmahnya ini saya secara pribadi sangat senang, sangat bahagia ya atas khidmahnya ini. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syikki tamratin. Yang takut di stop, dihalangi neraka itu
Walau dengan sedekah berkhidmah separuh biji kurma. Ya, apa yang kita lakukan sekarang apa? Semuanya serba susah, zikir susah, ibadah susah, sholat susah, puasa susah. Masih kemasukan yang enggak. Tapi kalau dengan berkhidmah, walaupun dengan 500, 1.000 rupiah, enggak ada yang tahu. Lepas hati ini, saya hanya ingin mau, bismillah, selesai. Ini, karena itu Hadratus Syekh dulu, anak pondok itu ditarik sama Hadratus Syekh. Berapa? Dak, saya minta 25 rupiah. Atau 50 rupiah. Kenapa? Bukan itunya yang dilihat. Tapi mengikut ini keikhlasannya ini. Dalam kemudahannya. Itu permasalahannya. Ya, semoga ini semua apa? Bisa menyenangkan hati Rasulullah. Hati para guru-guru. Lebih-lebih hati kedua orang tua kita. Dan bisa menerima kita besok di alam barzah, di alam akhirat, dan bisa bersama-sama Rasulullah SAW dengan syafaatnya masuk di dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Saya kira sudah cukup siang dan saya sudah tidak bisa membaca apa? Fi hubbi ya lirrahmah wasyafaqah lil jamaah fa insyaallah Allah yandur wa yasma' wa yataqabbal ma'amillah sirran wa alaniyan li sidqit tawajjuh ila hadratillah subhanahu bihaqqi wa sirri wa nuri Suratul Fatihah. Saya mau berdiri.